Hadza kana al-alifu asyrafa min al-ba'i. Oleh karena itu alif itu lebih mulia dari ba. Kenapa lidzuhuri nuqtah fi ainihi wa ma dhahirati nuqtah fil ba illa ala hasabi takmilihi ala wajhi al-ittihadi li'anna nuqtat al-harfi min tamam al-harfi فهو متحد بالحرف والاتحاد يشعر بالغيرية وهي ذاك الفصل الذي تروه بين الحرف وبين النقطة. Ini. Jadi huruf alif itu lebih mulia dari huruf ba. Kenapa? Karena alif ini noktohnya itu, titiknya itu ada pada alif. Cahayanya itu ada pada alif. Jadi alif kan berdiri nih. Alif itu ternyata adalah kumpulan-kumpulan titik. Jadi alif sebenarnya adalah titiknya. Nah, kalau ba, titiknya itu setelah lengkungannya ada titik di bawahnya. Seakan-akan antara titik dan lengkungan itu terpisah. Yaitu dipisah dengan, kalau misalnya ditulis di kertas putih, ada garis putih antara titik dan lengkungannya. Sehingga ini mengesankan antara titik dan lengkungannya itu adalah suatu yang lain. Padahal titik dan lengkungannya ini adalah sama-sama titik. Nah, maka ketika seseorang salik itu sudah menyaksikan cahaya Allah, ini kan awalnya menyaksikan cahaya Allah itu setelah dibayar kan langsung menyaksikan cahaya Allah nih, titik. Menyaksikan titik, dia kecil, tapi yang kecil bukan titik, bukan cahayanya yang kecil, tapi kitanya yang jauh dari cahaya itu. Lalu setelah mendekat, kita beramal soleh, mendekat, cahaya itu makin besar seperti bulan. Beramal soleh, semakin besar lagi seperti matahari. Sebagaimana kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Setelah malam, maksudnya setelah Nabi Ibrahim ini berkhulwat, dia melihat cahaya seperti planet, bintang kecil. Terus setelah itu kan falamma afala qala yuhibbul aflin. Setelah beramal soleh, berkhulwat lagi, melihatnya seperti bulan. Terus melihatnya seperti matahari. Falamma janna alaihi al-lailu. Ketika malam, kok melihat matahari? Berarti ini bukan pencarian Tuhan seperti yang dikenal itu. Ini di dalam khulwat, melihat matahari di dalam hatinya. Ini perjalanan ma'rifat itu. Nah, setelah melihat cahaya seperti matahari, semakin mendekat lagi, maka layar ini penuh dengan matahari. Nah, penuh dengan cahaya Allah itu. Dan di sini perlu tahu bahwa tetap cahaya itu tidak terbagi-bagi. Tetap sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi. Lalu setelah penuh dengan cahaya layarnya, berarti kita itu dari kaki sampai dari kepala sampai kaki itu adalah cahaya, menjadi alif. Jadi alif itu adalah kumpulan cahaya. Gitu. Jadi setelah kita menjadi alif nih, maka kita sudah melihat seluruh alam semesta ini sebagai cahaya. Tetapi awalnya dirinya dulu menjadi cahaya nih. Gitu. Kan kalau ngomong doang nggak mencari cahaya sendiri susah juga. Lalu baknya, jadi makanya thariqah qari itu thariqatun nur, thariqah cahaya, menjadikan kita semua ini menjadi cahaya. Dan nuqtatul harfi, nah, kalau baknya seakan-akan nanti antara titik dan baknya ini melengkung menjadi satu. Ada mengesankan yash'ur bil ghairiyah. Ada perbedaan seakan-akan antara lengkungan dan titiknya gitu. Wal alif maqamuhu maqamul wahid bi nafsihi. Alif itu makamnya maqam wahid bi nafsihi. Wa lihadza kana al alif zahiran bi nafsihi fi kulli harfin. Karena itu alif ini menjadi zahir di setiap huruf. Kama taqul innal ba alifun mabsutah. Alif ba itu sebenarnya adalah alif yang melengkung. Wal jim alif muwajjatut tarfain. Kalau jim itu adalah alif yang dibengkokkan. Kan? Wa dal alif munhanal wasat.
Kalau dal alif cuma kalau jim kan dibelokkan begini. Ada 2 bengkoknya. Kalau dal dibengkok jadi ada begini. Dal. Jadi itu alif. Jadi semua huruf itu adalah alif. Wal alif fi maqam nuqtah litarkibi kulli harfin minha. Alif di dalam makom titik untuk adalah litarkibi kulli harfin minha, yaitu alif itu terdiri dari titik-titik. Wa kullu harfin murakkabun minan nuqtah. Setiap huruf disusun dari titik. Fa nuqtah li kulli harfin kal jauharil basit. Titik untuk semua huruf itu seperti jauharul bas, jauhar. Jauhar itu materi utama, materi awal. Wal harf kal jismil murakkab. Huruf seperti jisim badan. Jadi badan ini terbuat dari, bisa disebut atom ini. Jadi badan ini terbuat dari atom-atom. Min nuqtah. Fa maqamal alif bismihi maqaman nuqtati. Fa tarkibul ahru minha kama dzakarna min anal ba alifun mabsutah. Nah, lalu bagaimana maksudnya ini? Perhatikan. Wa kadzalika al haqiqatul muhammadiyatu khalqul alam bi asrihi. Jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah khalqul alam bi asrihi. Penciptaan alam secara keseluruhan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi itu hakikatnya adalah cahaya. Gitu. Lima warada fil hadits Jabir Allah Ta'ala, ada hadis Jabir bahwa Allah Ta'ala khalaqa ruh Nabi Muhammad SAW, menciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW, ruhan Nabi min dzatihi, dari zatnya Allah. Nah ini hati-hati di sini. Yang dimaksud dari zatnya Allah itu seperti qabadtu qabdatan min nuri, aku menggenggam dari cahayaku, lalu kuni Muhammad dan jadi Muhammad. Harus diingat bahwa yang dimaksud qabadtu, saya menggenggam, adalah awal zahirnya ilmu dua hal yang bertentangan, atau awal zahirnya alam semesta. Karena alam semesta ini terdiri dari dua hal yang bertentangan. Ada barat, ada timur. Ada Rahman, ada Muntaqim. Ada Al-Mun'im, ada Al-Qabid, memberi. Ada Al-Basid, ada Al-Qabid. Jadi itu ilmu al-addad. Ilmu tentang dua hal, dua nama yang bertentangan. Jadi setelah qabadtu qabdatan min nuri, menggenggam ini, yang dimaksud menggenggam adalah awal zahirnya dua hal yang bertentangan, maka lalu ada makhluk, ada khalik, ada pencipta, ada makhluknya. Itu jangan sampai sebagian Allah terdiri dari bagian-bagian. Ya bisa sesat. Kan tetap Allah tanzih. Allah itu wahdaniyat. Wahdaniyat menafikan kam yang 5. Kamuntasil fi dzat, kamunfasil fi dzat, kalmutasil fi sifat, kamunfasil fi sifat, kamunfasil fi af'al. Harus diingat ini. Bahwa zat Allah tidak terbagi-bagi, tidak terdiri di bagian-bagian, tidak ada zat lain yang serupa dengan zatnya Allah. Sifatnya Allah tidak terbagi-bagi dan tidak ada sifat yang lain yang serupa dengan sifatnya Allah. Lalu kamunfasil fil af'al itu menandakan kamunfasil fa'al, berarti seluruh perbuatan di alam semesta ini apapun itu adalah perbuatannya Allah SWT. Fa Muhammad SAW huwa zahir fil khalqi bismil madahir al-ilahiyah. Jadi Muhammad itu adalah az-zahir fil khalqi bismihi bil madahir al-ilahiyah. Dengan ada lagi nih, saya lihat ada di YouTube tuh, katanya kalau menyembah Nabi boleh. Nah ini sebenarnya bukan salah, bukan benar. Dia terpeleset di dalam bab ini. Jadi dia dari sir ke sirus sir. Jadi sirnya belum dapat, langsung ke tahap sirus sir. Benar sirus sir. Cuman benernya ini, makanya kalau ilmu ini diungkapkan harus dipenggal dia dengan pedang syariat. Nah, ketika saya nggak mau ngomong, tapi mau mengulangi yang mereka ucapkan. Boleh menyembah Nabi Muhammad, itu mereka ucapkan itu harus dipenggal itu oleh pedang syariat. Seharusnya
Hah? Menyembah ini. Iya, Menyembah. karena itu syirik ini tidak boleh diungkapkan. Oh itu sirusir. Maksudnya sirusir kan kenapa bisa dibilang sirusir maksudnya? Nah, ini tahap perjalanan. Tahap perjalanan ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi sebenarnya hal itu salah ketika diungkapkan. Ketika tidak diungkapkan, ya tidak mungkin menyembah Nabi dong. Walaupun memuji Nabi seakan-akan, makanya di dalam burda itu da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang diaku oleh orang Nasrani, artinya jangan menyembah. Lalu apa tadi? Pujilah Nabi Muhammad bima syi'ta. Puji seluas-luas apapun, tapi jangan disembah. Tahapnya itu. Tapi kalau ini ilmu-ilmu yang seperti itu, ya kalau disalahkan karena dia diungkapkan, maka dia harus disalahkan. Tapi itu berarti maksudnya memuji ke apa? Enggak boleh. Dia kalau sudah mengungkapkan boleh menyembah Nabi Muhammad, itu syariatnya sudah salah. Hakikat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dan syariat tidak boleh dilepaskan dari hakikat. Makanya, dia berarti kepeleset nih. Kepelesetnya sebenarnya kalau belajar retorik, sebenarnya yang begitu-begitu itu tidak boleh diungkapkan. Karena itu kayak tadi harus dipenggal. Mau disalahkan secara total, dia termasuk bab hakikat. Sebenarnya kalau tidak diungkapkan dia bisa jadi benar karena dia tidak mungkin menyembah Nabi Muhammad. Karena tahapnya itu begini, ada hadisnya itu untuk apa ya? Cuma berbahaya kalau hal ini tidak hati-hati. Contoh nih, kamu untuk menghormati Nabi Muhammad SAW gimana caranya? Bersolawat. Kan, ya bersolawat iya. Kamu ketika melihat saya nih, contoh ya, kamu harus melihat saya sebagai Nabi Muhammad. Iya, contoh aja. Ngerti gak maksudnya? Iya. Bayangkan kamu ketemu Nabi gimana caranya? Maksudnya kamu untuk menghormati Nabi gimana caranya? Tunduk, masih sopan. Iya, harus dipraktikkan dari sekarang. Karena nanti di akhirat bagaimana? Jadi ketika kamu mempraktikkan yang sekarang, jadi ketika melihat saya ini, kamu melihat saya sebagai Nabi Muhammad. Bukan saya langsung saya adalah Nabi Muhammad, bukan. Maksudnya kamu menempatkan diri kamu ketika bertemu dengan saya ini, sayanya sebagai Nabi Muhammad, kamu maksudnya penghormatan kamu di hati kamu itu. Ya Allah, saya bertemu dengan guru saya, maksudnya. Saya bertemu dengan guru saya harus menghormati guru saya sebagaimana saya menghormati Nabi Muhammad sebagai latihan. Ketika saya nanti bertemu Nabi Muhammad, saya benar-benar menghormati Nabi Muhammad gitu. Ketika saya menghormati guru sebagaimana menghormati Nabi Muhammad, berarti karena Nabi Muhammad itu, karena guru ini adalah pewaris Nabi Muhammad. Barang siapa yang menghormati pewaris Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad. Ini gampang nih, kalau masih bagaimana untuk menghormati Nabi Muhammad melalui guru. Sekarang bagaimana cara menghormati Allah? Ya kan? Maka harus menempatkan guru itu sebagai, ketika melihat guru itu bukan dia sebagai Allah, melihatnya. Dia memiliki sifat-sifat agar saya sebenarnya agar muridnya itu ada penghormatan kepada Allah, tapi karena Allah itu sifatnya tanzih, maka harus ditasbihkan. Ditasbihkan artinya gurunya itu bukan diandaikan sebagai Allah. Makanya ini harus hati-hati. Diandaikan saya ini bertemu dengan Allah, walaupun dia makhluknya Allah. Tapi karena sebab dialah saya mengenal Allah, maka untuk saya menghormati kepada Allah itu, yang sekarang di bumi kan latihan nih. Bagaimana untuk menghormati Allah di bumi? Ketika bertemu dengan guru, seakan-akan gurunya itu ya Allah gitu. Seakan-akan. Makanya penting ini, hati-hati harus. Kalau ini video dipotong-potong habis nih. Ini mau di-share nih jadi. Enggak.
Maksudnya mau meluruskan yang kayak yang ke Nabi Muhammad itu. Iya. Maksudnya boleh menyembah Nabi Muhammad, bukan boleh menyembah. Tetapi ini latihan untuk menyembah kepada Allahnya, karena Nabi Muhammad yang memperkenalkan kita kepada Allahnya, mengenalkan kita Allah, mengenalkan kita tentang Allah kepada kita. Maka kita ketika melihat Nabi Muhammad seakan-akan melihat Allah. Makanya ada man ra'ani faqad ra'al haq. Barang siapa yang melihatku maka dia melihat al-haq. Begitu. Jadi bukan Nabi Muhammad jadi Allahnya dalam syariat. Dalam hakikat beda lagi bahasanya. Karena ketika dalam hakikat sudah lenyap segala sesuatu. Nabi Muhammadnya lenyap segalanya, yang ada Allah, hanya Allahnya. Jadi ketika menyebut satu benda, dia nggak gelas, dia nggak menyebut gelas, karena gelas sudah lenyap, yang ada hanya Allah. Makanya dalam bab ini bukan boleh menyembah Nabi Muhammad, menyembahnya tetap kepada Allah. Tetapi ketika melihat Nabi Muhammad, dia bukan melihat Nabi Muhammad lagi. Ya tahu loh. Melihat karena dia sudah segala sesuatu lenyap. Begitu. Ini sebenarnya bahasanya kalau nggak ada sir tidak boleh begitu. Kalau sudah sesama para sir, bahasanya beda lagi. Jadi semuanya ini alif, ini jadi alif nih, alifnya. Makanya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tapi musyahadah ini belum sir nih, Tat. Belum. Bagaimana kalau gitu? Apanya? Bagaimana kalau mau ke sirnya? Kalau mau ke sir, itu aja orang-orang pilihan juga di murid Toriko nih. Apanya? Yang bisa mendapatkan sir itu. Iya. Sebenarnya sini jangan diomongkan. Dia tahap perjalanan, dia sembunyi-sembunyi. Cuman kalau dibilang sir ya udah gitu aja, tapi ya hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Terus yang sir ini bagaimana? Kan kalau musyahadah ini kan lihatnya cahaya nih. Lah kalau yang sirnya nih maksudnya bagaimana? Saya masih bingung itu. Bedanya? Iya. Bedanya kalau cahaya Allah itu, makanya kamu amalkan, sudah dibilang berapa kali. Beda. Kalau cahaya Allah itu sampai sekarang kamu belum ya? Belum. Cahayanya belum, apa sirnya ya? 10 tahun, Tat. Apanya? 10 tahun. Enggak. Kamu ini berzikir bukan untuk cahaya, bukan untuk sir, bukan. Karena Allah. Tapi ketika kamu berwirid dengan Thariqah Qarqir ini, Allah kasih anugerah kamu menyaksikan cahayanya. Ketika kamu berzikir, tetap itu menyaksikan cahaya Allah itu. Tetap menyaksikan terus. Pagi dan sore. Tapi yang cerita Ustadz ini, apa namanya? Yang ke Aras itu sirnya itu maksudnya? Belum itu. Belum. Itu jalan untuk mendapatkan sirnya itu. Jalan itu masih jalan itu. Saya kira udah sir ya. Belum. Kalau sir enggak. Selama saya ngobrol kepada kamu di fikih, di tasawuf, enggak pernah saya ungkapkan sirnya. Enggak pernah. Karena sir itu enggak boleh. Kalau diungkapkan saya dipenggal. Terus enggak boleh tuh. Enggak boleh memang. Lah kalau saya pengen tahu, kalau orang yang dengar pengen tahu enggak boleh juga tuh. Apanya? Kalau belum diberi izin enggak boleh. Waduh. Saya penasaran tapi. Ya udah. Emang ini biar penasaran, makanya kamu dikasih bau-baunya. Ini baunya lu harum. Harum ini. Harum. Bagaimana saya cerita bahwa Allah itu sifatnya, karena ini untuk orang-orang yang rindu kepada Allah. Dari gerbang pertama hukum Allah, gerbang kedua perbuatan, gerbang ketiga sifat-sifatnya Allah, gerbang keempat nama-nama Allah. Ini dibarengi dengan zikir. Apa kamu masa coba terbang.
Baru tajalli itu kamu melihat gunung sebagai perbuatannya Allah. Iya. Lalu dari perbuatan itu kamu melihat sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah, nama-nama Allah. Lebih tinggi dari itu namanya mengetahui zatnya Allah. Ini sudah tidak bisa bahasa lagi karena lenyap. Jadi walaupun saya bilang melihat, menyentuh, makan, minum, berangkulan, sifat-sifat yang apalagi ya, sudah lenyap semuanya. Tapi ini mesra begitu. Ya, yang menjadi, kalau dilanjutkan ini langsung dipenggali. Tidak bisa. Tetapi bagi orang yang sesama suaminya share, dia biasa ngobrol begini sudah paham gitu bahwa tetap dia akidahnya tetap Allah itu wahdaniyah, tidak terbagi-bagi. Kalau dunia kan apa ini terbagi-bagi, makanya tangan dipotong. Maka harus dilenyapkan dulu biar gak potong. Makanya ini bagian hakikat. Hakikat itu bagian dalam syariat ini. Itu mana? Saya gak mau ngobrolin itu sebenarnya, kok masih semakin dalam ini. Tapi memang benar, saya kemarin lihat di TikTok tuh, ketika saya itu yang boleh menyembah di bawah, bahaya. Orang mana itu dah? Indonesia. Iya, kalau mau disalahkan karena dia diungkapkan. Kalau nggak diungkapkan, dia tetap menjadi rahasia, maka pemahamannya akan berbeda. Kayak tadi kan, kamu mau menghormati Allah gimana caranya? Gimana caranya? Ya dari awal, ketika bertemu guru, bertemu Allah. Begitu, bukan gurunya sebagai Allah. Itu untuk menghormati Nabi Muhammad, ketemu guru, ketemu Nabi Muhammad saya. Tapi kalau saya bilang ketemu Nabi Muhammad, ada Nabi lagi, kan begitu jadinya. Ya kan? Tapi kalau mengerti majas mungkin masih mending kalau Nabi Muhammad. Tapi kalau masih sudah menyembah ini, dia redaksinya ini berbahaya. Fa Muhammad SAW huwa dhahir fil khalqi. Ini sebenarnya sudah kalau dijelaskan lebih mendalam. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bismihi ila fawqil arsy. Bukankah Nabi Muhammad itu diisrakan dengan jasadnya ke atas arsy, wa huwa mustawar rahman, ke mustawahannya ar-rahman. Ini. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya. Kalau saya waktu ke atas langit itu ruhnya atau musyahadahnya. Kalau Syekh ini enggak, ternyata Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari itu dia dengan jasadnya hilang ke alam malakut itu. Masa iya tuh? Makanya dia disebut kutub. Khotam. Iya, wali kutub khotam. Iya. Masa iya tuh? Jadi jangan sembarangan. Jasadnya bukan batin. Iya, dengan jasadnya hilang. Makanya waktu gurunya itu kan setelah selama 10 tahun berkelana, lalu dia dimasukkan khalwat oleh gurunya. Itu ternyata setelah dilihat, loh, kok ini nggak ada ini orang nih. Keesokan harinya pas ketemu, kenapa kamu keluar gitu. Syekhnya ini bilang enggak saya keluar. Baru gurunya tahu, ini wali kutub ini. Karena dia punya guru juga tuh. Iya dong, dia tetap punya guru. Orang yang kesini untuk sampai kepada ini tidak mungkin nggak bagi guru. Harus sebagai guru. Beliau juga punya guru. Ada silsilahnya. Allah tara anna sallallahu alaihi wasallam usri jismi ila fawqil arsh wa mustawraman fal alif wa in kanat baqiyatul huruf al muhmalah مثله ونقطة ظاهرة فيها بذاتها لظهورها في الألف فلو عباء عليها الزيادة لأنه ما بعد عن النقطة إلا بدرجة واحدة. Ini besok malam. Mana anunya? Fal alif nih, dari fal alif nih.